bahwa perubahan yang besar itu dimulai dari perubahan kecil. Jadi di Atomic Habits ini di bab-bab awal itu diceritakan bahwa bagaimana kita bisa 1% lebih baik dibanding sebelumnya. Jadi 1% ini bisa dikali 365 hari, ternyata perubahannya luar biasa. 1% lebih baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di podcast kita, di podcast Yuk Bisnis. Sekarang kita ada segmen baru nih Kang, yaitu baca buku bareng Yuk Bisnis atau UB. Nah, jadi di Yuk Bisnis itu sekarang kita sedang membiasakan diri untuk membaca satu buku dalam 1 bulan. Nah, tujuannya buat apa? Yang pertama tentu aja buat upgrade pengetahuan nih. Terus yang kedua, supaya kita terbiasa untuk memanfaatkan dengan hal-hal yang baik, seperti itu. Nah, salah satunya dengan membaca buku. Nah, jadi di segmen ini kita bakal undang satu persatu tim Yuk Bisnis untuk sharing apa yang sudah mereka baca atau yang sedang mereka baca. Gitu. Nah, di episode pertama kali ini kita akan ada tamu spesial. Tamu spesial kita yaitu CEO dari Yuk Bisnis, yaitu Kang Salman. Sebelumnya izin dulu ya, perkenalkan, nama saya Nuri dari tim Yuk Bisnis juga, yang insya Allah akan membantu podcast kali ini. Oke, langsung aja. Halo Kang Salman, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Nuri. Sepertinya kita sudah pernah bertemu sebelumnya. Iya. Tadi di office. Tadi di office, pura-puranya belum gitu kan. Oke, jadi Kang Salman di Yuk Bisnis ini sebagai apa nih Kang? Tadi Nuri udah jelasin, per 1 Januari saya bantu Mas Jaya di posisi CEO di Yuk Bisnis. Okay. Jadi baru 4 bulan. 4 bulan. Jadi kalau untuk urusan manajerial udah diserahin ke Kang Salman ya? Insya Allah. Insya Allah, berarti foundernya tetap Mas Jaya. Mas Jaya, siap. Oke. Nah, ini langsung aja ya Kang ya? Boleh. Langsung aja kita ke konten yang akan kita bahas. Nah, Kang Salman sekarang lagi baca buku apa? Jadi bulan April kemarin saya baca 2 buku. Yang pertama buku Atomic Habits dari James Clear, sama satu lagi Financial Management Canvas. Saya lupa penulis bukunya siapa, tapi itu belum selesai sih. Jadi yang sekarang kita coba diskusikan yang Atomic Habits dari James Clear. Oke, langsung aja Kang, monggo. Nah, jadi sebenarnya ini izin cerita dulu di Yuk Bisnis. Baru bulan ini ya kita adain kebiasaan baca 1 buku 1 bulan. Sebenarnya harapan saya semua orang bisa melakukan ini. Nanti mungkin kita jadi lebih punya banyak episode. Orientasinya rendah sekali ya. Tapi harapannya ini sih yang dari Mas Jaya. Kan Mas Jaya titipin buat jaga momentum tim. Banyak hal bisa dari mulai baca buku, nonton film, sama dengerin podcast. Yang kemarin tuh baru diterapin di level manajernya UB ya. Ada setiap lead yang kita kasih tugas buat baca buku sama dengerin podcast tiap hari, dan 1 bulan 1 buku. Baca bukunya bebas apa saja, yang penting mereka mulai bangun kebiasaan. Nah, kita nggak bisa pungkiri berkembangnya satu organisasi dipicu dari berkembangnya tiap orang di dalamnya, dan insya Allah dari kebiasaan ini akan ada hal baik ke depannya yang terjadi di Yuk Bisnis dari nambahnya kualitas personal dalam tim. Nah, jadi kebiasaan ini pun sebenarnya saya dapat dari buku ini. Jadi ke-triggernya pun karena saya baca buku ini. Bukunya buku Atomic Habits. Tagline-nya cara mudah dan terbukti untuk membentuk kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Ini saya pernah dengar sih di podcast-nya Mas Army Al-Ghifari. Dia bahas Atomic Habits, dan dari sana saya tulis jadi 1 wishlist buku yang harus saya baca dan baru bisa terrealisasi di bulan ini, di 1 bulan ke belakang. Nah, ini karena saya bacanya sekilas, tapi alhamdulillah udah selesai. Mungkin buat di kesempatan ini saya akan sedikit ceritakan apa yang ada di buku ini. Jadi bukunya ada 2 poin besar tadi, bagaimana membiasakan kebiasaan baik sama usaha-usaha untuk menghilangkan kebiasaan buruk. Nah, poin-poinnya yang pertama, bahwa
perubahan yang besar itu dimulai dari perubahan kecil. Jadi di Atomic Habits ini di bab-bab awal itu diceritakan bahwa bagaimana kita bisa 1% lebih baik dibanding sebelumnya. Jadi 1% ini bisa dikali 365 hari, ternyata perubahannya luar biasa. 1% lebih baik, kebiasaan baik besar terjadi di 1 tahun selanjutnya. Dan juga kalau misalnya ada penurunan kualitas 1%, mungkin di hari itu kita nggak rasain dampaknya, tapi setelah 1 tahun itu dampaknya luar biasa juga. Jadi sebenarnya ketika kita mau mengubah satu kebiasaan kita nggak perlu nggak perlu melakukan sesuatu yang sekiranya dampaknya instan. Bisa kalau dari Mas Jaya nih di iCamp, cara untuk membuat orang berubah itu yang pertama ngasih dampak emosional besar di waktu yang singkat. Misalnya kejadian-kejadian buruk, seorang anak yang tidak menghargai keluarga tiba-tiba mengalami satu kecelakaan misalnya, dan terjadi perubahan psikologis dalam waktu yang cepat. Jadi dari satu kematian ayahnya mungkin dia berubah total karena rasa pahit yang amat sangat. Opsi kedua adalah bahwa kita sekarang misalnya Nuri berapa tahun sekarang? 22. Buat merubah Nuri jadi 180 derajat itu butuh waktu yang kurang lebih sama, 22 tahun juga. Jadi yang saya amati di circle saya memiliki seorang sahabat yang ternyata begitu lembut, tapi di balik kelembutannya juga dia agak kesulitan buat ngambil keputusan, susah untuk menegur orang lain. Pas saya ada alhamdulillah kesempatan buat bersilaturahmi ke rumahnya, ternyata itu satu kebiasaan keluarga, semua anaknya diperlakukan dengan cara yang sama. Dan kebayang nggak mau merubah dia seperti apa. Sedangkan input yang terjadi ke dia itu udah terjadi berpuluh-puluh tahun, dan jadilah dia yang sekarang. Jadi kalau kata Mas Jaya ya tadi, mengubahnya dengan proses yang panjang juga, atau ada satu pengalaman spiritual dan emosional yang sedemikian rupa sehingga dia bisa berubah dalam waktu yang singkat. Nah, di Atomic Habits ngomongin itu. Jadi di Atomic Habits tuh kita di bab awal tuh diomongin Anda pengen dikenal seperti apa. Nah, itu mulai dari perubahan mindset. Jadi misalnya contoh Nuri, ini misalnya contoh Nur, boleh aku dapat gak kamu pengen jadi seseorang seperti apa? Yang dapat diandalkan. Yang dapat diandalkan. Ada gak kebiasaan buruk kamu yang pengen kamu hilangkan? Tadi saya hampir sama kayak Liana. Liana sabut-sabut. Tidur habis subuh, Kang. Nah, tidur habis subuh. Misalnya, itu memperlihatkan karakter seseorang yang seperti apa tidur habis subuh. Males kali. Pemalas ya? Iya. Kebalikan dari malas misalnya apa? Ya, rajin. Nah, jadi kamu harus sudah nempelin COP, kalau istilah Mas Jaya, COP di kepala kamu, saya seorang yang rajin. Saat dapat stimulus, misalnya kamu lihat bantal abis sahur, kamu lihat tuh respon pertama yang harus kamu ingat tuh, saya tuh orang rajin. Apakah saya layak tidur di jam segini? Nah, itu udah dimulai dari identitas. Jadi di bab pertama tuh ngomongin mau seperti apa kita dikenang orang lain. Misalnya Mas Abud, ini kameramen kita Mas Abud, ini COP-nya di tempat You Business, Mas Jaya bilang Abud itu orangnya loyal. Walaupun kerjanya lama, tapi loyal ke You Business itu ya. Tapi itu udah jadi COP karena ada satu pengalaman berulang yang terus-menerus terjadi sampai seseorang tuh punya kesan yang seragam mengenai diri kita. Nah, ini di bab pertama ngomongin mengenai itu. Nah, bab kedua ini saya mulai masuk ya, menjadikannya terlihat. Ada satu penelitian menarik waktu itu di satu kantin. Jadi saya lupa detailnya, nanti yang udah baca boleh protes, boleh enggak ya, silahkan di kolom komen aja protesnya. Jadi di satu kantin ada strategi untuk meningkatkan penjualan satu minuman, kalau nggak salah minuman bersoda, atau minuman bersodanya mau dikurangi penjualannya, saya lupa lah. Intinya ada minuman A dan minuman B. Nah, si minuman B ini yang mau digedein penjualannya, diubah posisinya. Jadi saat minumannya misalnya disimpan di tempat kasir aja, di sebelah kasir, di sana, si minumannya disebar posisinya di berbagai tempat.
Jadi yang sebelumnya orang ke tempat makan itu nggak tahu bahwa di sana ada minuman itu, sekarang tuh minumannya ada hampir di setiap meja. Jadi berjalannya waktu ternyata penjualan minuman itu naik. Nah ini tuh ngomongin soal ternyata sesuatu tuh baru bisa dilakukan jika dia terlihat. Nah ini juga saya dengar di ada contoh kasus lain di satu perusahaan itu di tiap pintu masuk ada kalimat motivasi sebelum dia masuk, misalnya go big or go die. Jadi setiap masuk dia belum apa-apa udah ke-trigger bahwa saya tuh kesini serius gak sih mau melakukan hal yang besar atau ya udah nggak usah sama sekali. Ini saya keluar dari apa yang diceritakan di buku, tapi saya melihat hal yang sama juga semangat pemain-pemain Liverpool ketika mereka masuk Stadion Anfield. Di Stadion Anfield itu di lorongnya itu ada tulisan, Mas Abud pendukung Liverpool kan? Ada tulisan yang udah 30 tahun nggak juara. Nah di atas lorong itu ada tulisan This is Anfield, dan itu cukup bersejarah buat pemain Liverpool. Jadi tiap mereka masuk ke sana adrenalin mereka bertambah. Nah ini bagaimana ketika kita mau menciptakan satu kebiasaan baik itu bisa terlihat, dan kebiasaan buruk itu kalau bisa dibikin nggak terlihat. Nah contoh yang saya sedang modifikasi diri saya sekarang di handphone saya pakai 5 aplikasi utama. Saya install ini teman-teman launcher yang segmentasinya productivity. Jadi karena kerjaan saya ini cuma nelfon, terus tas ini buat pekerjaan, isinya ada pekerjaan, terus ada Telegram, ada WhatsApp. Nah ini aplikasi yang pengen sering saya akses. Nah aplikasi-aplikasi lain itu saya hide dan nggak bikin saya mudah aksesnya. Saya harus ketik dulu, saya harus cari dulu. Beda kasus sama handphone yang di depannya langsung Instagram paling depan. Itu bahkan ada beberapa orang yang secara nggak sadar buka Instagram tuh bisa tutup mata. Mereka pencet sidik jarinya, kebuka handphonenya, terus pencet Instagram, langsung kebuka. Kamu ngalamin hal yang sama? Buka Instagram secepat itu? Enggak sih Kang, soalnya kan kalau di aku sendiri kan di per folder gitu. Oh, nah, jadi butuh effort. Iya, jadi harus nyari dulu, terus kayak ini letaknya di mana, kayak oh yaudah. Nah jadi balik lagi ini ketika kita mau ngurangin aktivitas Instagram kita, ya paling gampang di uninstall. Ya kalau tetap butuh ya disimpan di sesuatu yang nggak terlihat oleh kita. Nah jadi cara terbaik untuk membuat kebiasaan baru yang baik itu yang membuatnya terlihat. Misal kita pengen baca buku, ya kalau bukunya terus disimpan di rak dan raknya nggak terlihat, ini masalah. Jadi bukunya disimpan di lokasi yang dekat Anda. Misalnya sekarang bulan Ramadan, kebetulan saat video ini atau podcast ini diambil, sekarang kita lagi Ramadan hari ke-12. Misalnya kita lagi pengen baca Quran lebih sering dibanding sebelumnya. Ya Qurannya dibawa-bawa, kalau bisa ada di saku kita atau di tas kita. Dan mungkin kalaupun di tas nggak semua orang buka tas secara detail juga. Jadi gimana biar Qurannya tuh misalnya ada di sebelah laptop kita, di sebelah handphone kita, atau diinstal di handphone kita. Itu bisa meningkatkan kebiasaan baik seperti baca Al-Quran. Nah, jadi membuat sesuatu kebiasaan buruk tidak mudah dilihat, membuat kebiasaan baik terlihat itu, ini kuncinya adalah pengendalian diri gitu. Ini yang saya juga lagi terapkan di keluarga saya. Jadi saya ada 2 orang anak, sekarang nambah 1, yang 2 itu alhamdulillah udah bisa diajak ngobrol. Jadi saya pengen bangun kebiasaan baik di mereka. Jadi kerjaan mereka tuh yang kedua nih nggak tahu, mungkin mirip bapaknya, senang makan. Itu senang makan. Itu jadi agak bermasalah. Dia kemarin bajunya sampai kancingnya udah ketarik-tarik gitu, kancing tidurnya, karena kebiasaan makan. Nah sekarang tuh akhirnya di tempat kita, di keluarga saya, buat dapetin sesuatu butuh effort. Jadi di kulkas tuh, karena mereka sering baca kulkas, kita kasih semacam aturan gitu. Jadi kalau melakukan satu kebiasaan baik, misalnya bantu bunda
bersihin mainan, beresin mainan, bantu bunda cuci piring, terus berdoa sebelum tidur. Itu dapat poin masing-masing 1. Sholat dikasih poin 3. Itu. Terus kalau kebiasaan jeleknya misalnya rebutan mainan, itu dikurangin poinnya 1. Poinnya itu saya sengaja beli stiker-stiker bentuknya bintang, hati gitu yang ditempel. Kenapa? Biar anak-anak lihat. Jadi pas mereka mau ambil makanan atau minuman di kulkas, dia lihat dulu itu. Jadi tiap hari mereka ngitungin bintangnya. Bunda, ini bintang kakak udah 15. Kakak boleh nonton YouTube gak? Yang lucu kemarin bintangnya nggak nyampe 15, yang 1 8, yang 1 10, mereka patungan buat nonton barengan. Nah itu ya itu bagus sih. Saat mereka kebiasaan buruknya dipersulit. Jadi buat bisa nonton satu video tuh mereka harus melakukan effort panjang dulu, misalnya 3 kali. Kalau buat yang tadi kan sholat dikasih 3 poin, mereka harus 5 kali sholat dulu, baru bisa lihat YouTube. Ini yang saya terapkan di anak-anak saya, dan alhamdulillah bekerja. Ini kurang lebih udah bulan kedua aturan itu dilakukan di keluarga. Berantem dipotong poinnya 4. Nah yang mereka cita-citakan tuh, yang saya suka pusing tuh, kalau sebelum COVID kan datang ke Indomaret atau Alfamart, terus ke kasir minta Kinder Joy. Itu pusing ya. Sebagai orang tua saya kesel. Kinder Joy kan harganya lumayan untuk yang isinya gitu doang. Nah itu saya coba persulit, buat bisa dapetin mainan itu harus 20 bintangnya. 20 jadi anak lebih terkontrol, dan kita juga bisa larang dia lebih mudah dibanding ngelarang doang pakai omongan. Kita bikin sedikit game di anak-anak kita gitu. Siap, menarik ya kan. Jadi yang pertama tadi menjadikannya terlihat, kebiasaan buruk kebiasaan buruk tidak terlihat, kebiasaan baik dibikin mudah terlihat. Tadi contohnya yang saya bilang ya, ada penjualan minuman yang naik setelah dia dibikin ada di setiap meja gitu. Nah ini juga kita bisa terapkan di office kita. Misalnya kemarin yang saya sempat propose ke Mira, mudah-mudahan sepekan ini udah kelar. Saya minta di kantor itu dipasang quote-quote Islami atau quote-quote motivasi, supaya minimal ada adrenalin yang berubah ketika kita melihat quote tersebut. Dulu di saat saya kuliah ada satu quote menarik yang kita sepakati bersama, bahwa di kampus ini tidur adalah sebuah dosa. Jadi jujur saya waktu semester 5-6 tuh, waktu itu ada praktikum namanya eksperimen fisika. Itu lumayan padat, seminggu kerjain 3 praktikum, 3 laporan. Rata-rata tidur kita 2 jam semalam. Tapi lanjut di kelas. Kalau saya sih lanjut tidur di kelas. Waktu itu saking kebiasaan itu udah bagus banget, dan capek banget, saya beli Krating Deng. Ini nggak iklan kan ya. Krating Deng 2 botol pun nggak ngefek. Tapi alhamdulillah itu saya punya lingkungan yang cukup bagus. Di kontrakan saya, namanya kontrakan laknat dulu. Cowok semua. Di sana kita punya kebiasaan bagus buat kerjasama, bikin laporan praktikum. Mereka yang kerja, saya yang nyamain. Itu ya, astagfirullahaladzim. Nah, kita bikin satu quote biar tadi ya, motivasi kita naik. Nah, yang sekarang saya mau terapin di YouBusiness tuh, jadi kemarin saya baca di satu artikel di Dr. Armala, ada satu kampus yang menyarankan buat masuk ke kampus tersebut tuh berat badannya harus ideal dulu, karena kampusnya kampus pariwisata kepribadian, saya lupa ya, nanti teman-teman bisa cek sendiri. Jadi kalau gak memenuhi satu berat badan tertentu, dia nggak boleh masuk ke sana. Jadi kayak syarat utama gitu. Jadi syarat utama, salah satu syaratnya adalah berat badan. Nah, logis, nalar. Orang yang bisa menjaga berat badannya itu bisa menjaga dirinya. Jadi dari satu kebiasaan buruk, misalnya makan berlebih dan sebagainya, atau tidur berlebih dan sebagainya, itu nalar. Nah, yang mau saya coba terapkan di YouBusiness, saya mau letakkan timbangan berat badan di depan absensi. Jadi tiap mereka mau absen, mau gak mau sih berat badan itu terlihat. Terlepas nanti mereka naik ke timbangan tersebut atau enggak, yang
goalsnya adalah membuat bahwa menjaga berat badan itu bagus loh, dan dia ngelihat ada timbangan tiap hari sebelum dia absensi gitu. Nah itu yang coba kita terapkan di YouBusiness. Jadi kebiasaan baik yang kita coba modifikasi di office-nya kita. Nah yang kedua, menjadikannya menarik. Ini yang ada satu cerita. Saya lupa seorang mahasiswa atau apa yang nonton Netflix tapi berat badannya justru turun. Nonton. Jadi kerjanya kan dia nonton. Nah ternyata di sini dibuat menarik dengan cara kalau mau nonton Netflix, jadi dia saya ingat dia anak teknik elektro, dia modifikasi sedemikian rupa, dia punya sepeda, terus dia hubungkan mungkin ada dinamo listriknya. Kalau sepedanya dikayuh, keluar aliran listrik. Aliran listrik ini yang akan menyalakan televisi. Okay. Jadi dia harus pada kecepatan tertentu ngayuh sepedanya, nyampe kecepatan tertentu itu baru TV-nya nyala. Okay. Dan dia bisa nonton Netflix. Dan kebayang mungkin satu episode bisa 1 jam. 1 jam itulah dia ngayuh sepeda. Dan luar biasa. Jadi mungkin kita sepedaan keluar, ngapain sih jalan kaki keluar, olahraga sore hari lagi bulan puasa keluar ngapain sih? Tapi kalau misalnya kita mau beli takjilnya sambil jalan kaki akan jadi beda perspektifnya. Kalau kita olahraga tapi olahraganya sambil dengerin podcast atau sambil dengerin musik akan beda dampaknya. Jadi bagaimana kita menggabungkan satu kebiasaan yang menurut kita nggak menarik dengan sesuatu yang menarik untuk kita. Jadi olahraganya nggak menarik, nonton Netflixnya menarik, dicampur. Nah itu kita jadi nggak subjektif lagi. Kita bisa melihat bahwa oke deh saya lakukan dan saya bisa nonton Netflix. Nah itu yang kita bisa modifikasi juga di tempat kita. Misalnya ada satu kebiasaan ngisi performa appraisal. Gimana mengisi performa appraisal tuh lebih menarik di tempat kita. Mohon coba nanti tim HRD UB coba pikirkan dengan baik. Nah terus di waktu yang sama juga ada yang ngomong nih bagaimana menghentikan satu kebiasaan buruk. Jadi ini yang saya ingat dan saya juga lihat di lingkungan saya, di lingkungan keluarga saya, ada yang ngomong seseorang yang sudah kena narkoba itu susah untuk berhenti. Ya karena udah adiktif gitu, udah kecanduan. Jadi mau digimanain juga susah. Tapi karena itulah ada yang namanya tempat rehabilitasi. Tapi dari data yang mungkin teman-teman tahu juga, ada orang yang setelah keluar dari tempat rehabilitasi, balik lagi ke lingkungannya, dia kena narkoba lagi. Nah, di buku ini diceritakan tentara Amerika yang datang ke Vietnam kalau nggak salah, mohon koreksi ya. Jadi dia kan adrenalinnya luar biasa karena dia nggak tahu kapan diserang, kapan harus nyerang. Jadi orang di kondisi perang tuh psikologisnya kena. Nah buat menenangkan diri, akhirnya mereka mengkonsumsi heroin. Tentara-tentara Amerika ini tuh mengkonsumsi heroin dan itu kena semuanya. Mungkin di buku ini saya kalau nggak salah 90% tentara Amerika itu mengkonsumsi heroin di sana karena buat sama-sama menenangkan diri. Nah, selama peperangan di sana terjadi, mereka balik ke Amerika setelah perang beres tuh. Dan apakah mereka lanjut mengkonsumsi heroinnya? Karena heroin itu berdampak kecanduan, kayaknya lanjut sih Kang. Dan ternyata tidak. Wih, gimana tuh? Nah, jadi mereka mengkonsumsi heroin itu karena lingkungan mereka rata-rata mengkonsumsi heroin. Jadi pas balik ke keluarga mereka kan baik-baik aja. Dan melihat keluarga yang baik-baik aja, mereka nggak punya ketertarikan untuk mengkonsumsi hal yang sama. Jadi tidak menarik rutinitas itu di Amerika, di kampung halaman mereka. Mungkin dulu pas kondisi tegang mengkonsumsi itu jadi menarik. Tapi pas di kondisi normal di tempat mereka, di rumah-rumah mereka itu jadi nggak terjadi. Luar biasa. Nah
itu menjadikannya menarik. Jadi dampak lingkungan juga akan mempengaruhi. Nah, inilah yang bismillah semoga kita ikhtiarkan dengan kita bangun kebiasaan menarik di tempat kita, di office kita, atau juga di tempatnya teman-teman. Ini bisa mempengaruhi teman-teman yang lain, dan teman-teman tahu apa yang saya lakukan pertama kali setelah ada perubahan posisi, ya saya ubah semua tempat duduk jadi ke bawah. Karena saya pengen meninggalkan meja di jam kerja itu adalah sebuah kesalahan. Kebayang gak sih maksudnya pada saat yang lain lagi kerja kamu ninggalin sendiri, mungkin pas ruangannya disekat-sekat tidak terlihat, oke deh saya keluar juga gak masalah, saya tidur juga gak masalah. Nah, ingat pas di Business kita punya tempat tidur di lantai 1, saya pindahkan sengaja ke lantai 2 biar ada effort lah. Kalau mau rebahan kamu naik tangga dulu, lebih susah. Nah itu contoh modifikasi sosial yang kita lakukan di office kita. Nah terus yang selanjutnya ini menjadikannya mudah. Ini ada satu penelitian menarik juga. Jadi waktu itu kalau nggak salah P&G lagi melakukan ada seorang peneliti sama aktivis sosial yang pengen mengubah kebiasaan tidak sehat di satu kota di India atau di Pakistan, saya lupa namanya. Islamabad, Kashmir, nanti mohon ya teman-teman kasih tahu ya koreksinya di bawah. Jadi di satu kota ini dia kumuh, sanitasinya jelek, orang hidup berdempet-dempetan. Kalau sekarang diterapkan social distancing nggak bisa di sana. Dan kita tahu ada beberapa orang India yang justru sekarang bikin rumah pohon. Karena dia ngomong gimana caranya social distancing. Rumah saya isinya 9 orang. Gerak 2 meter dikit udah ketemu orang lain. Akhirnya untuk menjaga kesehatan mereka diam di pohon. Nah ini kondisi yang serupa juga, sepadat itu. Jadi mereka nggak terbiasa hidup dengan sehat, dan 1 dari 3 balita di sana berpenyakit. 1 dari 3 balita di sana berpenyakit. Nah si aktivis ini akhirnya mau menciptakan satu kebiasaan menarik, yaitu kebiasaan mencuci tangan. Dia kerjasama sama P&G buat supply sabun cuci tangan. Nah waktu itu dibikin satu kampanye cuci tangan itu menarik, bahwa ketika mencuci tangan ini ya, kalau punya ponakan atau punya bayi, mereka disuruh cuci tangan tuh mereka seneng. Saat mereka gosok keluar sabun dan aroma wanginya sabun keluar. Nah itu dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun di kota tersebut, semua disuplai dan mereka seneng pas merasakan sensasi tangan yang bersih ketika mereka mencuci tangan dengan sabun. Dan itu dilakukan selama 1 tahun. 5 tahun kemudian si aktivis balik ke sana dan mereka ngeliat orang di sana semua sekarang sanitasi, beli sabun buat cuci tangan. Dan ya di sisi lain ini menginspirasi si P&G, ternyata penjualan sabun di sana meningkat. Ya di balik dampak sosialnya ternyata ada aspek bisnisnya juga. Nah, itu yang menarik, bahwa menjadikan sesuatu mudah, karena mungkin dulu mereka buat beli sabun tuh susah dan sebagainya. Jadi, ya ngapain sih mesti cuci tangan dengan bersih? Nah, sekarang juga kita tidak mencuci tangan ini udah tidak menarik. Ancamannya kematian. COVID. Ya, nah, sekarang mencuci tangan tuh adalah sesuatu yang kayak wajib gitu, sebelum makan dan sebagainya. Dan sekarang nih teman-teman kalau ke tempat-tempat, ke wastafel, mungkin di sebelah wastafel udah mesti sekarang ada sabun pencuci tangan, menjadikannya mudah dan kebiasaan itu bisa dilakukan. Nah, saya juga sedang meminta istri saya baca buku yang sama karena kita harus punya satu framework yang sama juga. Nah, yang dia sangat berkesan tuh di sini, hukum upaya sekecil-kecilnya. Jadi di hukum upaya sekecil-kecilnya tuh ngomongin 2 menit pertama, hukum 2 menit pertama. Jadi misalnya Nuri pengen ada kebiasaan apa, Nuri? Kebiasaan baik yang ingin dilakukan. Misalnya apa? Tadi lah ya kan mencoba untuk tidak tidur pagi lah. Itu menghindari kebiasaan buruk. Sekarang kita pengen ada kebiasaan baik. Kamu pengen apa kebiasaan baiknya? Kebiasaan baik, baca buku. Oke. Baca buku. Misal udah tugaskan, kalau saya jadi Nuri, saya akan meminta diri saya untuk baca 1 paragraf 1 hari. 1 paragraf 1 hari. Atau mungkin kalau di buku ini dibahas
ada orang yang merasa berat untuk melakukan kebiasaan baik seperti berolahraga, misalnya jalan kaki. Udah 2 menit aja setiap pagi. Dan pertanyaan, siapa yang mau berjalan kaki cuma 2 menit? Jadi ini ngomong gimana nurunin barrier to entry. Jadi ketika kita punya satu kebiasaan baik yang mau dibangun, ada aja alasan buat hal itu nggak dilakukan. Bukunya nggak ada lah, mau bikin video, laptopnya nggak ada lah, mau bikin apa? Mau bikin tulisan, nggak ada inspirasi lah. Padahal itu bisa diganti. Jadi ya udah, tugas saya bikin 1 paragraf sehari nulis. Mungkin Liana sebagai copywriternya Yubi bisa bikin satu kebiasaan yang sama. Jadi alih-alih hasilnya seperti apa, kebiasaannya dulu yang dibangun. Nah, terus nanti ngomong soal kualitasnya gimana dong, cuma 2 menit dan sebagainya. Ini waktu itu satu kampus melakukan satu penelitian pada 2 kelompok mahasiswa. Kelompok A diminta melakukan jumlah yang banyak untuk melakukan fotografi, dan mereka boleh submit 1 foto terbaik mereka ke dosen mereka. Jadi saya sebutlah, saya nggak tahu jumlah detailnya berapa, melakukan 100 kali foto. Nanti dari 100 foto itu dipilih yang terbaik. Kelompok yang kedua, ini yang nggak jago nih. Kelompok 2, kelompok mahasiswa yang memang punya passion di fotografi. Mereka cuma diminta ngambil 1 foto aja. Tapi mereka disuruh bikin perencanaan dulu. Jadi gimana biar fotonya bagus, gimana biar fotonya estetik dan sebagainya. Nah mereka bikin rencana dulu. Tahu nggak hasilnya lebih bagus yang mana? Kelompok pertama hasil fotonya jadi lebih bagus dibanding kelompok kedua. Karena dari pengulangan itu, dia sebenarnya secara instinktif tahu gimana ngambil foto yang bagus. Karena dia lakukan hampir 100 kali. Yang satu karena pengen perfeksionis, banyak perencanaan dan sebagainya, sedangkan prakteknya kecil, prakteknya sedikit, dan hasilnya nggak bagus-bagus amat. Nah ini mungkin kita bisa terapkan di rutinitas kita di office, atau di rutinitas teman-teman yang kebiasaan baik apa yang pengen dibangun. Kita bisa mulai dengan kebiasaan yang lama. Nah, kebiasaan yang lama dan berulang. Nah, cara paling mudahnya tadi 2 menit pertama. Gitu. Kalau kata Mas J, pengulangan itu adalah apa ya? Repetition is the mother of skill, kayak gitu, betul. Dari Anthony Robbins. Yeah. Apa? The repetition is a mother of skill. Jadi pengulangan adalah induknya dari skill gitu ya. Jadi itu sama kan, kalau nonton Karate Kid di video TFM 4 tuh, teman-teman bisa cek video namanya Teachable ya, judulnya Teachable. Itu ada satu video Karate Kid di mana gurunya meminta dia untuk membersihkan rumah, gini, ngecat, bersihin lantai. Itu luar biasa ternyata dampaknya. Nah, pas prakteknya latihannya nggak terasa berat karena dia udah mengulangi dalam waktu yang lama. Nah, jadi di kaidah yang tadi ya, yang ketiga itu menjadikannya mudah. Orang yang nggak biasa cuci tangan, dibikin sabunnya dekat, wastafelnya dekat, dan terlihat gitu. Terus dibikin 2 menit pertama. Kita mau satu misalnya Mas Abud pengen ningkatin skill videografi. Misalnya tugasnya baca buku, ya baca bukunya cukup 1 paragraf per hari. 1 paragraf aja dulu. Tapi pertanyaannya, siapa yang mau baca 1 paragraf dalam sekali buka? Mungkin dia akan lanjutkan ya si bacanya. Nah yang terakhir, nah ini juga sama, kaidah ketiga ini bisa ditempatkan untuk kebiasaan buruk yang pengen kita hentikan. Jadi kebalikannya, menjadikannya susah, menjadikannya sulit. Jadi kita pengen berhentiin kebiasaan buruk, misalnya belum apa tiap kerja pegang handphonenya disimpan gitu ya, supaya gak mudah diakses. Nah, semakin kalau kita merasa kebiasaan buruk kita adalah membuka HP dalam kondisi apapun, handphonenya disimpan. Itu bisa diterapkan juga. Nah, terus terakhir, kaidah keempat, menjadikannya memuaskan. Nah, ini yang menarik. Jadi ternyata ini konsep punishment and reward itu jadi penting. Jadi
adrenalin ketika orang mendapatkan satu dampak baik dari satu kebiasaan baik, itu gimana biar terasa sesegera mungkin. Ini sama juga untuk untuk menghentikan satu kebiasaan buruk, itu menjadikannya sangat mengecewakan. Nah, masalahnya contoh kita punya kebiasaan buruk merokok misalnya. Merokok, kita merokok dari usia 20 tahun. Mungkin kerasanya baru di usia 40 tahun katakanlah. Almarhum ayah saya meninggal di usia 53. Dan dari dampak buruk meninggalnya almarhum itu saya nggak mau merokok. Nah, itu yang kata Mas J mungkin perasaan emosional yang amat sedih yang bikin saya nggak mau melakukan hal yang sama, nge-triggernya seperti itu. Nah, ini bisa dimodifikasi sebenarnya. Kalau boleh dianjurkan, misalnya satu batang rokok harganya 100.000. Jadi dia mau nyalain satu batang rokok tuh modalnya udah 100.000, itu udah mengecewakan dari semenjak pembelian. Jadi mestinya hal buruk itu dampaknya sesegera mungkin. Jadi udah bener ketika kita punya karyawan baru atau tim baru, ketika melakukan kesalahan, nggak salah juga ketika kesalahan itu diperlihatkan dampak buruknya supaya dia nyadar sesegera mungkin. Jadi di kaidah keempat itu soal seperti itu. Dan ini hal yang sama juga ketika karyawan misalnya punya prestasi, kita bisa kasih rewardnya nggak mesti, tapi rewardnya nggak mesti mahal-mahal, tapi dampak memuaskannya ada. Misalnya dia dapat apresiasi, lagi-lagi mungkin ini agak menarik ya, apakah kita bekerja untuk Allah atau bukan, sehingga masih butuh apresiasi dari manusia. Tapi untuk beberapa teman-teman kita yang mungkin masih perlu apresiasi dari manusia, metode ini bisa dicoba gitu. Menjadikannya memuaskan. Misalnya kita di tim developer sprint 1 bulan achieve, kita bisa makan-makan, bisa bakar-bakaran kayak kemarin misalnya pas ulang tahun New Business, bisa masak-masak bareng dan sebagainya kalau kita achieve target. Jadi dampaknya memuaskan, mereka ke-save di kepala sehingga ada trigger untuk mengulangi pengalaman memuaskan serupa. Ini yang menarik, Nuri. Jadi ternyata di buku ini James Clear dapat hasil penelitian bahwa para pejudi yang, aku nggak tahu ini judi apa, yang misalnya angkanya 777 love. Jadi isinya dia mesin judi yang diputar gitu. Terus nanti pas berhenti kalau sama semua dia menang. Nah, katakanlah mesin judi itulah. Ternyata ketika diteliti adrenalin mereka tuh gedenya tuh bukan pas lagi dapat hadiahnya. Tapi pas dengar suara mesin judinya berbunyi trek. Itulah aktivitas adrenalin mereka tertinggi gitu. Itu yang bisa kita coba. Atau mungkin kita di office pada saat jam 5 sore dengar mesin absensi, mesin presensi bunyi. Itu udah hilang fokus langsung. Mungkin ada yang mengalami hal serupa? Saya sepertinya. Ya, itu sama. Jadi triggernya bukan pulangnya. Triggernya bukan mungkin Nuri di waktu yang sama kalau pulang saya mau ketemu keluarga dan sebagainya, atau mau main dan sebagainya. Tapi puncak tertinggi kepuasan tuh ketika justru beberapa saat sebelum rewardnya ada. Nah, ini bisa kita terapkan di tempatnya kita. Jadi menjadikannya memuaskan, dan ini harus sih konsisten. Ini kalau tim HRD UB ikut nyimak, ini penting bisa kita terapkan di tempat kita, bahwa dari setiap prestasi baik ada hasil memuaskan, dari setiap prestasi buruk mereka harus tahu bahwa ada satu keburukan yang juga membawa dampak yang gak bagus juga terhadap perusahaan. Itu yang harus kita coba terapkan. Nah, kurang lebih seperti itu si poin-poinnya, dan teman-teman bisa tonton video yang sama juga, menjaga momentum di videonya Mas Jaya Setiabudi. Itu ngomongin hal yang sama juga mengenai membangun satu kebiasaan baik dengan menjaga momentum. Nah, di U Business kita tiap Selasa ada pengajian, dan itu juga buat menjaga momentum kita, bahwa sebenarnya orientasi bisnis kita tuh apa gitu. Apakah hanya sekedar materialisme atau mencari keberkahan, dan itu harus tetap dijaga dan menjadikannya terlihat dan menjadikannya mudah. Coba bayangin kalau ngajinya
misalnya mesti perjalanan dulu sejam dan sebagainya, mungkin udah males duluan kayak gitu. Nah, di buku ini nanti teman-teman bisa cek di halaman-halaman akhir itu ada tips-tips cara menciptakan kebiasaan baik. Dari misal yang pertama menjadikannya terlihat. Ini mengisi kartu nilai kebiasaan. Jadi ditulis kebiasaan-kebiasaannya dan untuk menyadari semuanya. Karena kita harus tahu juga apa kebiasaan baik yang mau kita bangun. Terus menggunakan niat implementasi. Jadi kalau bisa tuh setelah saya sholat subuh, saya akan baca buku. Nah, itu harus konsisten. Setelah saya baca buku, saya akan lari. Setelah lari, saya akan mandi. Setelah mandi, saya akan pergi kerja. Itu cek deh. Teman-teman mungkin akan kehilangan momentum ketika berpindah lokasi kerja atau berpindah tempat tinggal. Nanti akan ada kebiasaan-kebiasaan baik yang berubah. Mungkin sekarang kita lagi merasakan nih peralihan dari bulan April ke Mei atau dari bulan Sya'ban ke Ramadan ini. Karena sebelumnya kita nggak punya kebiasaan baik di bulan Ramadan, mungkin kita agak modifikasi di awal. Tapi nanti lihat di bulan Syawal akan ada perasaan sedih saat kita tahu kebiasaan-kebiasaan baik kita di bulan Ramadan harus berhenti. Nah, itu juga sama. Karena kita udah jelas tahapan-tahapannya, abis ngelakuan A, ngelakuan B. Misalnya abis sholat baca Quran 2 lembar misalnya, karena target sehari 1 juz gitu. Nah, itu menjadikannya terlihat tuh bisa dilakukan juga dengan menumpuk kebiasaan. Jadi setelah kebiasaan sekarang saya akan bangun kebiasaan baru, langsung dilakukan. Merancang lingkungan. Jadi lingkungan juga harus dimodifikasi biar kita ada energi. Ini yang menarik. Pada saat kita terapkan WFH, saya diskusi sama Mira. Dan ternyata Mira tuh HRD-nya Yubi. Dan ternyata ada beberapa teman-teman yang tidak bisa bekerja di rumah. Mungkin dia nggak dapat suasana kerja ketika di rumah. Entah anaknya ganggu, entah istrinya ganggu, atau dirinya sendiri yang mengganggu gitu ya. Nah, ini bisa kita ubah lokasi rumah kita mungkin jadi tempat kerja. Jadi ada mejanya, ada kursinya. Dan aku juga jujur mengalami hal serupa. Anakku masih kecil-kecil, itu kalau aku kerjanya sambil duduk di bawah pakai meja lipat itu, si Umar, si Ali naik ke kepala dan sebagainya. Ayah mau naik. Ya, ini kemarin akhirnya aku set up meja kerja sendiri. Karena kan sebelumnya full di UB, pas kita 3 minggu work from home itu aku harus set up meja biar bisa kerja gitu. Terus menjadikannya menarik. Nah, mungkin bekerja di rumah itu nggak menarik karena kita nggak bisa interaksi, nggak bisa ketemu, nggak bisa bercanda. Saya nggak tahu, masing-masing orang punya motivasi. Cuman ketika kita mau bangun kebiasaan baik, menjadikannya menarik. Jadi bisa dibikin paket godaan. Misalnya, jika saya bisa menyelesaikan satu tugas, saya akan menonton satu episode Ertugrul malam ini. Nah, itu tuh bisa dibikin aturannya. Jika saya berhasil olahraga dalam sepekan ini secara konsisten, saya akan makan di luar di akhir pekan ini. Kayak gitu. Itu juga cara yang sama bisa kita terapkan ke keluarga kita, ke tim kita. Gitu, ada paket godaan. Terus yang kedua, bergabung dengan kultur tempat perilaku yang Anda inginkan. Jadi kita, ya lingkungan juga berpengaruh. Nah, ini yang coba kita bentuk, kenapa kita bikin 1 bulan 1 buku. Terus menciptakan ritual motivasi. Lakukan sesuatu yang Anda nikmati sesaat sebelum kebiasaan sulit. Jadi tadi ya yang aku cerita. Misalnya kita mau ada kebiasaan sulit yang mau kita lakukan, misalnya bikin tulisan, copywriting. Nah, itu bisa di-trigger dengan sesuatu yang kita nikmati. Misalnya Liana sebelum menulis ngopi atau minum coklat panas dulu. Nah, itu bisa dibikin rutinitas. Itu tanya deh, mungkin beberapa orang tuh udah sebelum kerja, ini di tempat kita kan ada yang ke dapur dulu ambil kopi sasetan, terus dia seduh, dia duduk, dia baru bisa kerja. Dan ada yang nggak bisa berhenti. Misalnya beberapa orang harus sambil ngerokok. Mungkin ngerokok dia nikmati, bekerjanya sulit. Jadi pada saat merokok, dia mencampurkan sesuatu sulit dengan sesuatu yang dia senangi. Akhirnya dia bisa kerjakan. Nah, terus menjadikannya mudah. Ini dikurangi hambatan. Jadi kalau mau baca bukunya di mana tempatnya? Nah, bukunya disimpan di dekat kita. Terus menyiapkan lingkungannya sebaik mungkin, menguasai momen yang menentukan. Misalnya
optimalkan pilihan-pilihan kecil dapat memberikan dampak yang jauh lebih besar. Jadi pekerjaan yang terasa berat tuh di chunking down. Ada dulu istilahnya chunking up, chunking down. Jadi satu sapi yang besar itu lebih enak kita konsumsi kalau udah bentuknya satu tusuk sate. Nah ini jadi ada quotes motivasi yang sering teman-teman post di Instastory mungkin 1000 kilometer itu dimulai dari satu langkah pertama. Biar terlihat bijak. Gak ketang ya. Nah itu contoh, itu benar. Gitu. Ini saya nggak tahu ya bagian itu harus dipotong atau enggak karena ini nyinyir. Nah terus tadi pakai aturan 2 menit. Terus mengotomasikan kebiasaan. Jadi misal contoh saat teman-teman bangun tidur, sebelumnya harus misalnya apa ya, bangun tidur itu harus setting alarm. Nah setting alarmnya dipermudah di handphone. Terus alarmnya kita pakai jam yang terkoneksi ke handphone misalnya. Pas alarmnya bunyi jamnya juga ikut getar. Nah itu juga bisa dibuat kayak gitu. Dan saya lakukan itu juga. Jadi sebenarnya saya pakai jam Xiaomi murah nih, cuman 200 ribuan beli. Untuk apa? Untuk notifikasi kalender. Jadi saya agak susah menghafal jadwal. Jadwal saya susun di Google Calendar. Jadi ini udah kebiasaan nih. Pagi bangun, sholat subuh, baca buku, lari kan keringetan tuh. Saya keringin dulu keringetnya. Terus habis keringet itu bisa sambil baca buku, bisa sambil laptopan, pergi ke kantor. Mungkin teman-teman tahu mungkin saya datang ke kantor jam berapa. Nah, datang ke kantor itu udah kebiasaan. Saya buka Telegram, buka WhatsApp, buka Line. Saya susun ulang jadwal janji saya di hari itu dan beberapa hari ke depan. Nah, buat jadwalnya nanti saya koneksikan ke handphone. Jadi tiap ini mau podcast nih, setengah jam sebelum ini udah saya set jam 1 nanti podcast. Jadi dia getar. Nah, ini bisa dibangun kebiasaan kayak gitu. Terus yang terakhir, menjadikannya memuaskan. Nah, ini jadikan tidak melakukan apa-apa dapat dinikmati. Jadi ketika menghindari satu kebiasaan buruk, rancang cara untuk melihat manfaatnya. Itu poinnya. Terus menggunakan pemantau kebiasaan. Jadi ini yang menarik. Orang-orang dulu misalnya dia punya satu kebiasaan, misalnya baca buku dia turus 1, baca buku lagi turus 1. Jadi makin banyak turusnya, makin termotivasi dia. Ini juga hal yang sama di buku yang sama. Ada satu salesman yang dia nelfonin orang satu-satu. Itu tuh dia punya satu gelas yang isinya full sama penjepit kertas. Jadi setelah dia nelfon, dia pindahin satu penjepit kertas itu ke satu gelas kosong. Telepon satu gelas. Jadi antusiasmenya ada. Targetnya dia mindahin semua penjepit kertasnya ke gelas kosong itu, dan itu juga dia kayak punya semacam pemantau kebiasaan. Sudah berapa banyak? Dilihat nih gitu ya. Udah penuh belum gelasnya gitu. Udah kosong belum yang ini? Akhirnya kerjaannya baru selesai. Nah, terus jangan menghentikan kebiasaan karena itu akan jadi trigger awal untuk kebiasaan itu jadi jangka panjang. Misal contoh, ada yang biasa lari, terus dia stop, hari ini capek. Lebih baik kamu lari 1 keliling dibanding kamu nggak lari sama sekali. Atau lebih baik kamu lari 10 langkah dibanding kamu hentikan sama sekali. Nah yang bermasalah tuh ketika udahlah nggak apa-apa dihentikan sekali ini aja. Besoknya dia akan punya imun, akan punya semacam daya tahan sama daya resist. Gimana caranya kebiasaan yang kemarin ya udah deh 2 hari deh sama sekarang. Toxic perhatikan gitu. deh, itu toksik juga sih. Nah gitu, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi di buku ini dijelaskan mengenai cara mudah dan terbukti untuk membentuk kebiasaan baik sama menghentikan kebiasaan buruk. Gitu. Menarik banget ya Kang. So. Apa namanya, dari kita harus mengendalikan diri, terus keberlanjutan dari kebaikan-kebaikan kita itu diperlukan banget kayak gitu. Nah teman-teman boleh banget nih, bisa teman-teman kepo bisa langsung Kang Salman dulu belinya di mana nih? Atau kayaknya gampang ya? Di Gramedia teman-teman bisa dapat. Jadi jualan. Ya udah nggak apa-apa ya. Ya intinya itu teman-teman.
Yuk kita mulai membiasakan diri dengan hal-hal yang baik, salah satunya dengan membaca buku. Oke. Dan Ini kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa masuk ke kolom komentar aja, tanyain. Mungkin nanti kita di episode sebelumnya kita bikin satu sesi buat balesin pertanyaan, atau kita bikin satu sesi khusus buat balesin pertanyaan teman-teman gitu. Ini dari sekian banyak yang saya baca buku ini termasuk buku yang bagus sih buat saya rekomendasikan, dan gak banyak berbenturan dari sisi value gitu. Harus dimasukin wishlist nih teman-teman. Oke, jadi kan tadi udah cukup jelas juga ya dari implementasinya gimana dalam sehari-hari. Tadi Kang Salman udah nyontoin gimana nih anak-anaknya untuk membiasakan kebiasaan baik yang terlihat. Kayak tadi kan kayak ngasih bintang, terus dia nanti dikasih rewardnya boleh nonton YouTube dan yang lain-lainnya. Nah, untuk penutup Kang, ada gak di buku ini part paling favorit nih yang bikin triggernya tuh yang masih dari ini berapa halaman nih? Ya pokoknya segitulah ya Kang ya. 300-an. Sekitar 300-an. Ada part favorit gak yang bikin Kang Salman? Oh iya. Jadi di buku ini ada satu bagian yang menarik yang saya gak tahu ya. Dari sekian banyak cita-cita saya itu, saya pengen jadi ambil bagian untuk mendamaikan dunia. Mungkin terlihat klise, tapi saya pengen ambil bagian di sana. Saya pengen terlibat di kegiatan-kegiatan sosial dan sebagainya. Di satu bab, saya lupa babnya berapa, saya ingat ceritanya. Jadi waktu itu satu ahli perang ditanya gimana cara menurunkan kemungkinan peperangan terjadi. Nah, si ahli perang ini 1950-an, 1960-an ditanya buat pasca Perang Dunia Kedua. Jadi Presiden Amerika itu punya otoritas buat nge-trigger perang. Salah satunya dia punya akses buat aktivasi senjata nuklir. Nah, masalahnya sebenarnya dia nggak ngerti. Pada saat dia aktifkan senjata nuklir di kantornya dia nggak tahu jutaan orang yang terdampak dari senjata nuklirnya dia. Karena apa? Karena dari perilaku buruknya, dampaknya nggak kelihatan langsung. Nah, terus dia di sini mencet 1 juta orang mati, dia nggak tahu. Jadi dia nggak merasa bersalah dan nggak ada dampak emosional ke si pemimpin Amerika tersebut. Nah, terus si ahli perang ini ngusulin, bagaimana kalau buat aktivasi senjata nuklir itu pakai kode PIN. Kode PIN-nya disimpan di satu kapsul lah, semacam kapsul. Kapsulnya ditanam di dada sebelah kanan ajudannya. Jadi kalau dia mau trigger perang, dia harus ambil dulu kapsulnya itu pakai pisau. Ambil kapsulnya, dia buka kapsulnya, terus mecahin pinnya, lalu baru pakai pinnya buat aktifin senjata nuklir. Jadi sebelum dia membunuh jutaan orang di tempat lain, dia harus bunuh dulu ajudannya. Nah, itulah salah satu cara buat menghentikan dampak buruk. Ini juga sama. Mungkin orang yang sekarang masih punya kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan ke sungai dan sebagainya, karena dia nggak pernah ngerasain banjirnya. Nah, ini kalau bisa jangan ya. Kalau bisa jangan kenal aja. Tapi gimana caranya dia dibuat, misalnya kalau dia buka Instagram isinya banjir semua gitu, dan di sana ada sampah, misalnya sampahnya tuh namanya dikasih nama Nuri. Terus di satu video Nuri itu lihat ada sampah Nuri yang bikin dampak banjir, dan itu mestinya sih dibikin terlihat gitu. Nah, itu satu bagian buku yang sampai sekarang buat saya terkesan sih. Gitu. Oke, mungkin teman-teman bisa nanti sharing-sharing lagi, atau ada yang mau ditanyain boleh nanti di kolom komentar ya Mas Abud ya. Nah, kalau ada saran dan kritik juga boleh, buat kedepannya kita mau bahas apa juga, kalau mau request boleh juga. Nah, untuk sekarang sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada berkahnya dan ada hal-hal yang bisa dipetik, kebermanfaatannya lah Kang gitu. Makasih banyak Kang Salman atas waktunya. Saya tunggu teman-teman lain Yubi buat sharing. Mohon maaf juga. Sama. Setelah ini saya tunjuk Bavenda buat sharing buku yang dia baca. Jadi sebelum Bavenda cerita, mungkin teman-teman mau tanya, silahkan masukkan ke kolom komentar. Oke. Cukup sekian. Siap. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.